Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenalkan kami saya Ayu yang beranggotakan Komisi Arisa Nika. Saya Pak Yusuf Manda. Saya Fatima. Dan kita akan menjelaskan materi mengenai konsep mail server, ancaman keamanan, teknologi dan protokol keamanan, implementasi dan verifikasi, arsitektur implementasi keamanan, analisis hasil dan kesimpulan. Yang pertama, konsep mail server. Mail server adalah sistem komputer khusus untuk mengelola penerimaan, penyimpanan dan pengolahan email melalui internet. Dalam sistem mail server terdapat beberapa komponen utama seperti user agent, yang biasa kita kenal itu Gmail, yang merupakan aplikasi untuk membuat, membaca dan mengirim email. Mail transfer agent atau MTA ini yang bertugas untuk mengirim email antar server menggunakan protokol SMTP atau sistem mail transfer protokol, serta email delivery agent atau MDA yang menyimpan email ke mailbox dan mengakses protokol POP atau Post Office Protocol atau IMAP Messaging Access Protocol. Nah, fungsi utama dari mail server yaitu menghubungkan pengirim dan penerima agar email terkirim cepat dan aman. Dua komponen utama dalam mail server yaitu ada mail user agent atau aplikasi pembuat, membaca atau mengirim email, ada mail transfer agent mengirim email antar server dengan protokol SMTP, dan terakhir mail MDA untuk menyimpan email dan mengelola akses melalui POP dan IMAP. Nah, ada ancaman keamanan pada mail server. Yang pertama, berupa bentuk penipuan untuk mencuri data pribadi atau pribadi. Dua, CUV, pemalsuan alamat atau pengirimnya penipu. Tiga, bisnis email kompromis, penipuan yang mengincar divisi keuangan antar perusahaan. Selanjutnya teknologi keamanan server. Teknologi keamanan server bertujuan untuk mencegah akses ilegal, mengurangi data dan memastikan email yang dikirim atau diterima bebas dari spam atau malware. Kombinasi firewall, masuk enkripsi dan autentikasi sangat penting agar server tetap aman. Yang pertama ada firewall dan IDS atau IPS, yaitu untuk mengontrol lalu lintas dan deteksi intrusi. Yang kedua ada antivirus dan anti-spam untuk menyaring spam, malware dan ransomware. Yang ketiga ada authentication berupa username, password atau untuk membatasi akses. Yang ketiga ada encryption, TLS atau SSL untuk melindungi data saat dikirim. Protokol keamanan server. Protokol keamanan menjadi tidak dapat dimasukkan dan tetap terdeteksi selama pengiriman SKS, DKIM dan DMAS berfungsi untuk melindungi domain dan pemalsuan spoofing. Sedangkan SMIPS atau POPS dan IMAPS melindungi komunikasi antara klien dan server. Udah ganti password ya? Iya, sama kayak Protokol keamanan mail server terdiri dari Klik kanan aja sih. Please. protokol keamanan mail server terdiri dari SMTP,
kedua ada POPTS dan email, yaitu untuk akses email client server secara aman. Yang ketiga ada SPF, yaitu validasi server pengirim. Ada DKIM untuk penandatangan digital pada email. Ada HTTPS webmail untuk akses email via browser. Implementasi keamanan tidak hanya sebatas teknis pada server, tetapi juga melibatkan kebijakan dan edukasi pengguna. Dengan konfigurasi protokol keamanan dan perlindungan tambahan, mail server lebih tahan terhadap serangan. Monitoring rutin dan update sistem wajib dilakukan. Tadi kasus mengenai serangan pada perusahaan X. Jadi hacker kirim email palsu menuliskan diri CEO tanpa SPF, DKDM, DMARC, email loss ke inbox. Lalu karyawan tertipu dan berbahaya. Solusinya yaitu penerimaan SPF, DKDM, dan DMARC. Lakukan anti-spam juga plus firewall. Gunakan visi dan ada dan selanjutnya adalah bagian keamanan. Analisis hasilnya, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan protokol keamanan tanpa SPF, DKIM atau memang tidak dipalsukan dan tidak menimbulkan kerugian dengan berbagai teknis protokol digital dan skripsi dan non teknis atau edukasi karyawan. Serangan fisik dapat dijual. Kesimpulannya, server adalah komunikasi dan komunikasi digital yang harus dilindungi dari berbagai cara seperti phishing, spoofing, dan keamanan dapat dicapai melalui kombinasi teknologi seperti firewall, IDS atau IPS, antivirus, enkripsi, TLS atau SSL, atau autentikasi protokol SPF, DKIM, DMARC, serta kebijakan edukasi penggunaan. Studi kasus menunjukkan bahwa tanpa perlindungan tersebut sangat mudah terjadi. Oleh karena itu, penerapan strategi teknis dan teknis secara menyeluruh sama dilakukan agar mail server tetap aman, terpercaya dan mendukung dalam komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Ada yang ingin bertanya? Kenalkan nama. Udah. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Haikal dari kelompok 6. Ingin bertanya soal tadi yang ini ya, serangan-serangan ini internet. Apakah ada cara yang efektif untuk edukasi kita masyarakat atau karyawan untuk lebih tahu lagi gitu soal-soal yang lebih biasanya kan kalau masyarakat itu lebih kurang tahu ketek. Apakah ada cara yang lebih efektif? Oke. Terus. Belum. Ini ada video ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bariki dari kelompok 4. Ingin bertanya, seberapa efektif penggunaan firewall dalam melindungi mail server? Udah cukup segitu. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Haikal kelompok 6. Apakah ada cara efektif untuk masyarakat atau karyawan yang gagap teknologi atau gaptek? Dalam mengedukasi masyarakat perlu pendekatan secara langsung melalui pelatihan secara langsung dengan metode tatap muka ataupun via Zoom yang menjelaskan seperti menggunakan 2 faktor autentifikasi pada akun email dan tidak mengklik sembarang link yang mencurigakan dari orang asing. Cukup jawabannya? Apa ada tambahan? Tapi sekarang masyarakat banyak sih yang masih kecoh gitu ya. Contohnya di Telegram gitu.
banyak yang tipu-tipu khususnya si ibu-ibu itu gimana? Teruntuk masyarakat yang usianya cukup tua atau seperti ibu-ibu, bapak-bapak itu dapat dilakukan pelatihan seperti kita mencontohkan langsung secara so kan kalau ibu-ibu kan biasanya nanya dulu ke kita ini linknya benar apa enggak, nah itu bisa diterapin dari itu terus biar mereka tuh nggak sembarangan. Jadi kita juga sebagai orang terbaik kayak dijadiin konfirmasi utama dulu gitu. Jadi pengawasan seperti itu. Betul. Jadi nggak terlepas langsung dilepas, mereka bisa tetap harus ada pengawasan. Cukup. Untuk pertanyaan kedua dari anak Indonesia kelompok 4, pertanyaannya seberapa efektif penggunaan firewall dalam server? Jawabannya, penggunaan firewall sangat efektif untuk mencegah aktivitas mencurigakan pada suatu arus lintas dalam mengirim pesan email maupun menerima email. Seperti halnya antivirus, dia menjadi garda terdepan untuk mencegah firewall itu terjadi. Mungkin teman saya kira-kira batasan apa aja nih yang ada dalam firewall untuk keamanan mail server ini sendiri. Misalkan kita nih kalau misalnya pada anak-anak ataupun yang lainnya yang baru banget menggunakan email mungkin ya, atau contohnya dari anak-anak yang bermain game tiba-tiba jual beli akun yang dimana itu akunnya terkait dengan email, ada yang namanya phishing segala macamnya. Cara gampang atau solusi termudahnya untuk mengatasinya hal tersebut itu kayak gimana? Walaupun memang ada solusi tambahan untuk mencegah ya apa? Sudah. Mungkin menurut opini saya pribadi, kalau anak-anak itu kan secara batas bisa kan masih tergolong belum ada ilmunya kan. Nah mungkin semisal ada email tertentu yang ada notifikasi secara ilegal atau mengandung kata-kata yang tidak kata yang mengandung unsur untuk terjadinya firewall gitu, mungkin alangkah lebih baik diberitahu kepada orang tuanya mungkin, atau mungkin lebih sakit lagi sebagai orang tua untuk mencegah anak-anak tidak asal mengklik email tertentu. Mungkin itu dari opini saya. Mungkin ada yang kita bahas. Tapi kan mereka belum tahu kayak kan misalnya misalnya masuk email lainnya gimana? Oke, pertama ya bisa dipastikan dari nama emailnya tersebut, misal ada gmail.com itu resmi. Sedangkan kalau yang seperti dana.co.id itu masih bisa terkecoh dengan diberikan misal ada domain emailnya itu dana.id, padahal yang benar itu .co.id. Nah itu bisa terkecoh. Dengan cara itu kita harus pastiin juga nih ke website resmi atau dari pihak si pop up atau beli game itu untuk pastiin itu emailnya itu resmi sama yang di website mereka gitu.